Satu nama ada di bulan KPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali para pemirsa sahabat subscribe di edisi video kali ini dalam rangka makan-makan bareng para orang-orang yang luar biasa, punya cita-cita tinggi ya. Ini di pinggir pantai, di sebuah lesehan di pantai Karangseke, Muara Binuangeun, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Tapi dia buat YouTube ya. Apa? Sahabat subscribe. Sekian lama baru nongol kembali nih ya. Sebutkan namanya saja nanti yang sekarang sedang dijamu. Iya. Pemirsa sahabat subscribe, dalam video ini juga kami sambil makan tidak lepas daripada obrolan-obrolan, di mana obrolan ini bertajuk ngobrol pilemburan bareng Bu Haji Eis ya. Bareng Bu Haji Eis. Jadi sangat seru sekali kami ngobrol-ngobrol di sana waktu kami sedang makan bareng bersama Ibu Hajah Eis. Adapun bertajuk ngobrol pilemburan bareng Bu Hajah Eis, kami di sini membicarakan tentang daerah Lebak Selatan atau lebih akrab dengan sebutan Banten Selatan secara administratif, merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lebak, terdiri dari Kecamatan Malingping, Binuangeun, Cijaku. Maksud kami Kecamatan Malingping, Wonosalam, Cijaku, Cigemblong, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber, dan Cilograng. Selain daripada Ibu Hajah Eis, di sini juga kami ngobrol-ngobrol bersama Abah Kasep ya. Sedangkan Abah Kasep ini adalah seorang aktivis yang sangat peduli dengan Lebak Selatan. Beliau pernah menjadi seorang jurnalis harian Umum Pelita dan beberapa media cetak lainnya. Abah Kasep juga pernah menjadi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI di era tahun 1984 sampai 1990-an. Abah Kasep juga pernah menjadi PNS dan menduduki beberapa jabatan di berbagai dinas sebelum purna tugas. Abah Kasep bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Setelah purna tugas dari PNS menjadi Ketua DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia DPD KWRI Provinsi Banten. Selain itu, Abah Kasep juga memimpin media online dengan nama bantengate.id.
Nah, pemirsa, adapun Ibu Hajah Eis Suhartini atau dipanggil akrab Bu Eis, ya, atau Teh Eis karena orang Sunda, berasal dari Sunda, asli keturunan Banten. Pernah bekerja jadi PNS. Ibu Eis ini lulusan Akper Hasan Sadikin Bandung. Pernah bekerja sebagai perawat, guru SMP di Maja, bekerja di BKKBN Kabupaten Lebak, dan berakhir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak. Sekalipun sudah purna dan ASN, Ibu Eis atau Teh Eis tetap aktif mengabdikan diri di berbagai organisasi, terutama di bidang pemberdayaan perempuan. Dan di sini juga ada tamu istimewa, ya. Sambil makan juga saya ngobrol-ngobrol bersama salah satu tokoh di Kecamatan Malingping atau di Lebak Selatan ini. Ada Bapak Ahmad Ripai atau yang disapa akrab Kang Opai. Nah, Kang Opai ini adalah aktivis Banten Selatan, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dari partai, ya, dari salah satu partai yang ada di negara kita, dan kini menjadi seorang jurnalis. Dalam obrolan ini, Abah Ade atau bisa disebut Abah Kasep, Banten Selatan memiliki potensi kombinasi luar biasa antara keindahan alam dan warisan budaya. Kemudian juga pantainya yang mempesona, situs sejarah yang memukau, dan keragaman budaya. Karena keberadaannya itulah Banten Kidul sejak zaman baheula menjadi tujuan yang menarik bagi para pelancong, pengusaha, dan menjadi tempat yang luar biasa untuk disinggahi. Begitu Abah Kasep menuturkan, ya, di dalam obrolan kali ini. Abah Kasep juga dalam obrolan santai sambil makan bareng di sini menambahkan, masyarakat Banten Selatan sangat beragam dengan berbagai kelompok etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Ini menciptakan lingkungan yang kaya akan tradisi, seni, dan adat istiadat yang unik. Keberagaman ini memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari di Banten Selatan. Nah, pemirsa, dalam obrolan ini juga saya langsung menoleh ke Kang Opai ini, ya, aktivis yang berada di Kecamatan Malingping. Nah, Kang Opan sendiri mengatakan peran masyarakat lokal sangat krusial dalam upaya melestarikan lingkungan. Mereka terlibat dalam program-program penghijauan, kampanye kebersihan, dan pendidikan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga menjadi penjaga warisan budaya dengan mempertahankan tradisi lisan, kerajinan tangan, dan upacara adat. Dengan waktu yang masih tersisa, saya juga langsung kembali ngobrol bersama Abah Kasep, ya. Abah Kasep juga menuturkan dalam obrolan ini, kata Abah Asep, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan dan pelestarian. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur pariwisata, pendidikan lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan dukungan yang baik, Banten Selatan dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan keberlanjutan. Kemudian di sini saya beralih melontarkan pertanyaan kepada yang punya hajat, yakni
Ibu Hajah Eis atau Teh Eis? Saya menanyakan demikian. Dan jika ibu sudah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Lebak periode 2024-2029, apa yang akan ibu lakukan untuk pengembangan potensi sumber daya alam SDA dan sumber daya manusia SDM di Banten Kidul ini? Ceis langsung menjawab saya. Dalam jawaban ini, beliau juga dengan lugas, tegas, tajam, terpercaya. Baiklah, terima kasih Kang Sambas atau Uang Muhi. Beliau juga langsung di Dapil 4 yang meliputi 5 kecamatan, yakni Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber, dan Cilograng. Dengan jumlah 63 desa, sekitar 85% sudah saya kunjungi, kata Teh Eis. Saya naik turun gunung, lembah, dan pegunungan, kadang kehujanan, kemudian juga jatuh karena jalan yang begitu curam dan licin, terjal, bebatuan, pokoknya seru, tapi tetap semangat, tidak ada mengeluh. Begitu kata Teh Eis. Teh Eis juga langsung menyambung, saya memang sudah purna dari ASN. Namun tetap bertekad terus untuk mengabdikan sisa usia saya dan semoga dapat bermanfaat buat sesama. Saya tetap berjalan dengan prinsip hidup harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu tambahnya. Saya merasa bahwa peran perempuan di berbagai sektor hingga hari ini masih termarginalkan. Sekalipun kaum perempuan sudah banyak yang berkarir di pemerintahan, di dunia usaha, dunia pendidikan, bahkan sudah banyak yang menjadi menteri, direktur perusahaan, dan lainnya. Namun itu di perkotaan, tambahnya. Di tingkat pedesaan, kaum perempuan masih terasa termarginalkan. Padahal tugas memakmurkan alam jagat raya ini, membangun daerah ini, kaum perempuan mutlak diperlukan. Oleh karena tugas dan kewajiban kaum lelaki dan perempuan pada dasarnya itu sama. Yang membedakan adalah kodratnya. Perempuan sebagai penerus keturunan dan itu tidak bisa diwakilkan kepada kaum laki-laki. Nah, beranjak dari persoalan tersebut, saya mencoba daftar dan memang saya sebagai pengurus di DPC Partai PPP Kabupaten Lebak dengan jabatan wakil ketua yang membidangi pemberdayaan perempuan. Kemudian Teis menambahkan, saya mencalonkan diri di tanah kelahiran di wilayah Kidul, tepatnya di Malingping, dan alhamdulillah katanya saya mendapat nomor urut 1. Tapi saya mewakili Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber, dan Cilograng. Saya tidak menyampaikan tugas dan fungsi DPRD karena itu sudah jelas aturannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, sudah tentu peran legislatif sangat penting dalam mendukung pengembangan sumber daya alam dalam kurung SDA sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola secara bijaksana oleh masyarakat sehingga memberikan dampak yang baik dalam menumbuh kembangkan perekonomian. Begitupun dengan pengembangan SDM. Saya berpendapat bahwa ini merupakan hal penting agar
bagaimana sebagai legislator mampu menangkap keinginan atau aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku pembangunan. Masyarakat diberdayakan sesuai dengan potensinya dan tidak menjadi penonton. Pemberdayaan itu tentu dilaksanakan sesuai dengan regulasi atau aturan. Misalnya Banten Kidul potensi dengan destinasi wisata. Nah, di sini bagaimana peran legislator juga mampu memberdayakan masyarakat dengan menangkap peluang potensi wisata tersebut menjadi pelaku wisata. Apakah dia misalnya para pemuda menjadi guiden atau pemandu wisata, atau pelaku UMKM dengan produk khas Banten Kidul itu sendiri. Nah pemirsa, sangat seru dan sangat menarik obrolan kami dalam tajuk ngopi, ngobrol bareng Pilemburan bareng Teh Eis ini. Namun kami juga langsung setelah makan kembali ke tempat masing-masing. Banyak lagi percakapan kami tentunya yang sangat menarik untuk dibahas. Tapi waktulah yang tidak memungkinkan kami terus ngobrol dan makan karena masih ada lagi pekerjaan yang harus kami selesaikan di luar sana. Sampai di sini dulu videonya pemirsa, kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ikutin video sampai tuntas. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.